Sebetulnya Momon cukup kasihan sama motor yang satu ini. Karena selalu dihujat di berbagai forum dunia maya padahal motor ini nggak sejelek yang dibayangkan. Loh sob, setidaknya ada 3 poin yang selalu menjadi bahan bulian dari motor ini. Yakni ran mesin klotok-klotok amas tang tegak pada bukan keadilan. Dan motor yang Momon maksud adalah Honda CBR 150R Yaps. Motor ini sepertinya sudah kenyang hujatan serta bulian. Karena beberapa hal yang Momon sebutkan tadi. Namun tentu saja si pabrikan yakni Honda memiliki maksud dan tujuan. Dari penerapan poin-poin tadi dan di video kali ini kita akan bahas pembelaan untuk motor ini sob. Ya jangan diucat mulu lah, sekali-kali kitab suci motor ini. Honda dalam hal ini AHM sepertinya memiliki pemikiran sendiri terhadap konsumen Indonesia. Untuk sebuah sport touring 150 cc. Seperti Yamaha ataupun Suzuki yang membuat sport touring 150 cc-nya menjadi kencang. Honda lebih berfokus pada kenyamanan dan juga kemudahan. Mungkin menurut Honda segmen sport kelas 150 cc bukanlah orang-orang yang terlalu fokus pada kecepatan. Yang penting tampilannya keren ala-ala moge dan mesin nyaman dipakai. Harian plus riding position yang user-friendly. Untuk yang suka motor sport touring kencang, Honda sudah menyediakannya di kelas 250 cc. Pada si Total Control CBR 250RR. Yang di motor itu Honda membuat mesin yang sangat kencang. Bahkan menjadi yang paling kencang di antara para rivalnya. Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The all new CBR 150R. Own the ride. Apa ini artinya kalau saja Honda mau sebutnya bisa saja membuat mesin yang kencang? Juga di CBR 150R ini hanya saja pendekatan mereka pada kelas 150 cc. Ini bukanlah di kencangnya tapi lebih ke experience pemakaian yang nyaman. Untuk dipakai harian, Honda CBR 150R meski merupakan sport touring namun menjadi yang paling nyaman dipakai harian. Dibanding R15 ataupun GSR 150, salah satunya bisa dilihat dari tinggi jong yang paling rendah. Di antara ketiganya yaitu 782 mm saja. Berbanding 785 mm, milik F150 dan 815 mm, milik R15 CBR 150R juga memiliki stang paling tegak karena mereka memilih pakai model a prior. Gak peduli kalau ini jadi bahan sipiran hehehehe. Sport terdekat tapi nyatanya riding posisinya paling nyaman dipakai harian. Lalu kenapa Honda kok memilih konfigurasi mesin laki-laki sama dengan poin sebelumnya? Honda mengejar kenyamanan pemakaian harian. Mesin DOHC yang banyak dijepit Hello Kitty ini memang paling membeli. Soal top speed bedanya bisa berkebut-kebut dari kompetitor. Tapi perlu dicatat hal itu hanya bisa dilakukan jika dilakukan di trek lurus yang panjang. Sementara untuk akselerasi di trek pendek, stop and go di kemacetan. Misalnya dari ketiga motor CBR 150R adalah suaranya motor ini sangat gesit di putaran bawah, karena keputusan Honda memilih mesin R-Square ini, sementara untuk fitur foto-fotonya itu merupakan potensi Gradax. Masa ini nggak ada polisnya apa-apa, entar bisa ngiri dong, iri bilang bos musik ahahaha. Sebagai informasi di CBR 150R, generasi lawas Honda juga sudah memakai mesin DOHC overboard, misalnya di generasi kedua dan ketiga dan ternyata penjualnya kurang laris di pasaran, maka pada dua generasi terakhir ini mereka lebih memilih paket, jenis mesin yang lebih dibutuhkan untuk dipakai harian toh. Mesin ini juga bisa ngirit biaya produksi, karena tinggal comot mesin dari CBR 150R ataupun Supra GTR 150.
the real naked sports bike. With big bike sensation. Sementara di bagian frame, teralisnya yang juga terus jadi bahan semua olahan yang katanya gampang patah lah rangka jemuran, lah Polda juga tak sembarangan memakai sasis. Model ini di generasi pertama sampai ketiga. Sebetulnya CBR 150R masih memakai sasis model Delta Box yang terkenal kokoh. Lalu pada generasi selanjutnya ini CBR 150R lokal produksi dalam negeri sasisnya dirubah memakai model teralis. Pertimbangan dari Honda adalah dari hasil Indonesia dan testing, diperoleh kesimpulan bahwa transfer lebih bagus meredam getaran mesin. Selain itu tipe teralis dipandang monyet lebih baik dibandingkan Delta Box, jadi mereka ingin baik terus merasakan kenyamanan maksimal dengan generasi baru yang ditawarkan. Berkendara penuh percaya diri, mendominasi penuh kendali. The all-new CB150R Streetfire, rule the road. Namun sayang kualitas material dan juga garapannya kurang baik sob, sehingga beberapa pengalaman patah tulang pada sasis jenis ini. Kalau yang ini Momon gak bisa ngasih pembelaan ya sob, justru mau ngasih masukan supaya Honda lebih memperhatikan material dan kualitas sambungan. Pada sasis teralisnya kalau soal LGBT kelincahan dan rekaman getaran memang sudah terbukti, lebih baik tapi sasis pun kalau materialnya nggak bagus, ya bisa keropos kosong dari dalam. Hal ini lebih pada penggunaan jenis materialnya, yang harus lebih diperbaiki. Nah selain itu CBR 150R memiliki beberapa kelebihan lain seperti penggunaan suspensi depan, upside down, memiliki big piston suspensi depan upside down soft BP, memiliki keunggulan lebih responsif dan stabilitas braking yang lebih bagus. Bahkan dikatakan suspensi depan upside down CBR 150R ini lebih baik ketimbang upside down milik CBR 250RR, yang bertipe. Ada satu fitur lagi pada motor ini yang tak dimiliki oleh kompetitor, yakni emergency stop signal, yaitu lampu hazard akan menyala otomatis saat melakukan hard braking berada. Hal ini berguna memberikan sinyal peringatan. Kemanggarai fitur-fitur unggulan lainnya semacam rem ABS, lampu serba LED, speedometer full digital, sudah barang tentu ada pada CBR 150R tipe tertinggi. Nah itu di shop beberapa keunggulan dari sosok CBR 150R, yang coba ditawarkan oleh Honda meskipun motornya sering dicibir. Namun tak menutup fakta kalau di kelas sport touring 150cc, CBR 150R masih menjadi pilihan banyak orang karena kalau sudah tahu rasanya baru bakal ketagihan. Sudah ya sob, Momon mau pamit dulu, dan jangan lupa di subscribe channel Momon ini. Motorsport 02